Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada juga di atas sana anak kecil. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkahi majlis ini, bukakan hati kami agar dapat mengenalmu ya Allah. Golongkan kami jadi ahlul yakin padamu, ahli amal yang ikhlas wal istiqomah. Golongkan kami semua husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tadi yang ceramah adalah Ustadz Dr. Haji Budi Faisal, salah satu di antara 3 pembina Darut Tauhid. Insya Allah beliau sudah banyak pengalaman dan ilmu. Beliau seorang dosen, jadi penyampaiannya dengan gaya beliau insya Allah banyak hikmah. Ini banyak sekali tamu, sehayogianya rencana manusia kajian setiap pekan pertama setiap bulan itu di Masjid Eko Pesantren Rahmatan lil Alamin Eko Pesantren. Pekan kedua di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah begitu rutinnya setiap bulan. Kenapa sekarang di sini kajiannya? Karena ada tetangga yang nikah begitu pada jam yang sama. Tidak enak kalau tetangga harus diundurkan nikahnya jadi Senin ya. Selalu ada hikmah. Kita harus selalu baik kepada tetangga. Keimanan kita salah satu alat ukurnya adalah memuliakan tetangga. Bapak Ibu yang baik, tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya menyampaikan agak sederhana saja. Bapak Ibu ingin bahagia, tidak mau sengsara, ya sudah, kalau begitu fokus kepada yang membuat hidup ini bahagia. Jelas? Selesai. Demikianlah hadirin sekalian. Oh, ini serius. Mana yang membuat kita bahagia? Memikirkan kebaikan orang, memikirkan keburukan sikap orang. Mana yang membuat kita bahagia? Memikirkan kebaikan orang kepada kita atau memikirkan kata-kata yang tidak enak dari orang kepada kita? Jawab. Saya tidak mau kotor hati. Terserah mau jawab mau tidak. Saya mau bahagia. Bapak, Ibu mau bahagia? Apa kuncinya bahagia? Nah,
Nih saya kasih contoh lagi di sini belum ya. Tebak ini apa? Tangan. Maksudnya di dalamnya apa? Tebak. Bingung ya, jangan ngarang ya. Ini bingung kan? Tidak mantap jawabannya. Karena apa? Karena tidak jelas. Nah, sekarang lihat. Ini perumpamaan ini penting. Nih saya tisu simpen di sini. Tebak apa yang ada di kepalan tangan ini? Nah, kalau jelas itu mantep. Kalau orang kurang jelas, ya kayak tadi itu bengong. Apa yang paling diinginkan oleh seluruh manusia di dunia ini? Bapak pengen apa? Ah, nggak jelas ya. Ibu mau apa? Sehat, tapi menderita mau? Enggak. Bapak apa? Pengen kaya, kaya tapi sengsara mau? Jadi mau apa? Atuh jangan bikin jengkel. Mau apa hidup di dunia ini? Pengennya apa? Hah? Aduh, bikin saya tidak bahagia. Ingin bahagia. Mau bahagia? Masa udah kelihatan senior begini belum tahu bahagia? Justru itu saya jauh-jauh ke sini teh karena kurang bahagia. Apa? Ini berulang-ulang, setiap ceramah saya ulang-ulang ini. Apa kunci bahagia? Apa kunci bahagia? Bingung. Terjelas. Kalau enggak jelas enggak bisa bahagia karena tidak tahu apa kunci bahagia. Kunci bahagia. Coba bahagia ada di mana aja? Di dunia bahagia namanya hayatan thayyibah. Di mana lagi bahagia? Di mana? Ada yang kelewat di alam barzah. Mau remuk enggak? Di alam barzah kita harus bahagia. Baru nanti bahagia di akhirat. Bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah. Kalau di dunia benar-benar bahagia, insya Allah di kubur bahagia. Karena kuncinya sama. Ini kan kalau dilihat wajahnya, wajah bekal meninggal nih ya. Iya kan? Kalau meninggal bawa apa? Amal. Nah, di dunia bahagia itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah ada terusannya itu ya. Tapi di dunia hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah. Jadi bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Pegang ini baik-baik. Mau bahagia, fokus ke sini. Bukan fokus ke duit. Duit mah nggak ada apa-apanya. Pertama nggak punya ya. Terus dipikirin gak, apakah kaya pasti bahagia? Apakah kaya pasti bahagia? Belum nyoba ya itu. Kaya, punya pangkat tinggi, jabatan, mentereng duniawi, melimpah ruah, kekayaan, terkenal, cakep, sama sekali tidak jadi jaminan bahagia. Baru kalau dia punya casing tadi, kalau orangnya kuat iman dan diniatkan jadi amal soleh, sah tak bahagia. Nabi Sulaiman kaya, imannya sempurna dan kekayaannya jadi amal soleh, bahagia. Jadi ibu
Bu, kalau ibu kurang bahagia artinya kenapa? Karena apa? Jawab ibu, harus jelas. Kalau kurang bahagia artinya apa? Dan ngarang wae jawabannya teh. Pak, kalau bapak kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Sederhana. Bu, ibu ingin punya anak yang seperti apa, Bu? Soleh-solehah teh gimana? Bingung deh. Anak yang soleh-solehah tuh anak yang kuat iman dan semua kesibukannya jadi amal soleh. Itu anak soleh. Anak ibu tidak akan bahagia dengan disekolahkan di penjuru bumi manapun kalau tidak kuat imannya. Begitu, Raden. Sekarang mah nggak usah ribet. Kalau pengen bahagia, fokus meningkatkan iman dan fokus setiap kegiatan jadi amal soleh. Beres. Yang lain-lain ikut. Dunia ini milik Allah. Allah yang punya, Allah yang membagikan sesuka Allah. Kalau Allah dapati kita imannya kuat, Allah dapati perbuatan kita penuh dengan amal soleh, Allah jamin. Gak usah risau, rezeki gak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya pasti ketemu saya, apa yang bukan untuk saya gak akan ketemu. Yang penting barokah nih rezeki mah. Pertanyaan, wah, ini mah pengajian teh nyiksa nih, nanya melulu. Udah tuh tinggal jawab aja lah. Jangan membuat kami terpojok. Sebetulnya ini sudah pada tahu ilmunya, cuma lupa ya. Tawadu, wajah-wajah rendah hati. Udah bahagia ya gitu ya. Lanjut. Nah, pembahasan iman udah sering dibahas. Tadi juga Ustadz Budi Faisal sudah menceritakan banyak hal. Emang kalau orang imannya kuat bagaimana? Ya semua kejadian jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya tuh jadi kebaikan. Dipuji jadi kebaikan, dicaci jadi kebaikan, sehat jadi kebaikan, sakit jadi kebaikan, punya uang tambah kebaikan, diambil uangnya oleh Allah tetap jadi kebaikan buat dia. Apapun Allah takdirkan jadi kebaikan. Kenapa? Karena dia punya iman. Semuanya jadi amal soleh, jadi pahala. Nah, mau begitu? Bu, ibu kan nikah teh tadinya ingin bahagia, ya kan? Hasilnya? Ibu milih suami tadinya ingin supaya bahagia, betul tidak? Ternyata jadi sumber kesengsaraan. Sama bapak juga kan gitu ya. Sebetulnya bukan suaminya yang membuat ibu bahagia dan sengsara, tapi sikap ibu terhadap suami itu yang menentukan. Benar, Bu? Ngelawan yang itu mas. Sikap suami katanya, ya udah, pokoknya mah terserah ibu ya, saya mah nggak mau berdebat. Bu, Pak, berikut ini ada 4 amal soleh. Fokus ke sini saja kalau mau belajar. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya kuncinya iman dan amal soleh. Nah berikut ini ada 4 amal soleh
yang inti sekali. Karena hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kejadian dalam hidup ini pasti kita dapat limpahan karunia Allah setiap, kalau nggak jelas kayak gini nih, karunia Allah tuh setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Hah? Menilama mikir setiap. Jadi karunia Allah tuh datangnya setiap saat. Apakah Allah kurang memberi karunia kepada kita? Jawab. Kenapa kita sengsara? Karena tidak syukur. Jadi bukan kurang uang, tapi kurang syukur. Mulai jelas ya kan? Jadi ibu bapak, nikmat dalam hidup itu bukan pada pemberian berupa duniawi, bukan. Itu penjahat juga dikasih, garong juga dikasih, koruptor dikasih. Tapi nikmat bahagia hidup itu kalau orangnya bisa bersyukur. Belajar ilmu syukur, minta ke Allah, jadi ahli syukur. Mujahadah, kita sekuat tenaga, latihan bersyukur tiap waktu. Lihat, berubah hidup ini Pak. Hidup ini menderita karena kita sibuk dengan yang tidak ada, sibuk kecewa dengan yang tidak cocok. Alhamdulillah Allah maha sabar. Lihat kita yang gemesin kayak gini, model-model kita ini, kalau Allah tidak maha sabar, oh tidak boleh nyebut begitu ya. Udah dikasih tiap waktu nggak tahu syukur, jelebet di sambar petir beres. Apa coba kita ini? Ngeluh terus, rewel terus, ngerasuloh terus. Padahal nikmat dari Allah tuh melimpah ruah, gak kehitung setiap saat. Gimana supaya jadi ahli syukur? 1, doa. Sudah tahu doa jadi ahli syukur belum? Gimana bahagia? Jadi kemana aja selama ini Teraden? Mikir apa aja? Waktu teh dipakai apa? Justru itu waktu saya ngurusin debat pilpres dan pernikahan artis itu, semuanya dipikirin, semuanya diurusin, tapi nggak jelas hidup ini mau apa, nggak jelas tahu harus bagaimana. Kuncinya adalah ilmu Pak. Kalau bapak ibu nggak belajar, sudah nggak usah banyak harapan. Namanya DTA, derita tiada akhir. Apslala, apes selama-lamanya. Nggak bisa bahagia, nggak bisa, karena pupuk iman dan pemandu amal itu cuma satu, yaitu ilmu yang diamalkan. Jadi gerbangnya apa kalau mau bahagia tuh? Aduh ya Mae, bikin saya kurang bahagia. Hidup teh dirancang oleh Allah supaya bahagia. Tahu kenapa Allah nyuruh kita sholat? Supaya apa? Supaya bahagia. Tapi dia nggak mau bahagia ya. Semua bahagia itu ada pada perintah Allah yang diamalkan dengan ikhlas. Di sana bahagia tuh. Tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam perbuatan buruk, tidak ada. Koruptor tuh demi Allah tidak bahagia. Para pezina tidak bahagia. Orang pasti tidak bahagia. Walaupun kata dia bahagia, bohong. Itu fata morgana.
Sepertinya ada air padahal tidak ada. Sepertinya bekal bahagia padahal nama sengsara. Asli Pak. Tahu dari mana? Apa udah nyobain? Bukan. Tapi sudah janji Allah. Hidup bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Jadi kalau orang coba, mana yang bekal bahagia Bu? Membicarakan, ngejelek-jelekin orang atau perkataan yang baik? Mana yang bikin bahagia? Kalau ibu ngobrol, itu orang udah tahu, si ibu ini pasti nggak bahagia hidupnya. Pasti ya. Di mana? Dari mana saudara tahu saya tidak bahagia? Itu. Kalau orang sudah gampang celetak-celetuk, sudah segala dikomentarin, sudah segala diceritain tanpa yang manfaat, segala ditanyakan, segala dibahas, udah jelas orang itu susah bahagia kalau perkataannya tidak baik. Jadi si ibu yang tukang ngobrol wae teh, itu teh nggak bahagia. Mau tahu ibu bahagia seperti apa? Cirinya falyakul khairon aulia smut, berkata baik atau diam. Ibu-ibu yang bahagia mah perkataannya teh baik. Kalau enggak begitu diam. Langsung ngambek nih ya, sebab dari tadi dia ngomong terus. Si AA rugi saya jauh-jauh kesini nyewa bus. Udah nggak bahagia lagi dia Pak. Jadi maaf ya Pak Ibu, kunci untuk iman kuat dan amal soleh satu, apa namanya? Ilmu yang dipelajari dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan diamalkan. Kalau hanya sampai belajar enggak jadi juga, karena Allah melihat diamalkan tidak, ikhlas tidak. Ada kata kuncinya kesungguhan, sungguh-sungguh mencari ilmu dengan ikhlas dan diamalkan dengan ikhlas. Jadi itu naik imannya. Kalau ibu hanya rajin ke pengajian, kurang ikhlas dan kurang sungguh-sungguh, nanti yang berubah cuman kerudung dan seragam ya. Kelakuan mah awet weh. Dan yang meningkat cuma cicilan, bukan iman. Si bapak mikir, pantas istri saya ganti-ganti terus seragam, tapi tetap nggak ada robahnya, judasnya, cerewetnya ya nggak. Nah kenapa? Coba ini dijelaskan ya. Emang kalau orang belajarnya benar bagaimana? Kalau orang belajarnya benar, belajar agama dengan benar dan sungguh-sungguh, cirinya apa? Imannya menguat. Loh, tahu dari mana imannya menguat? Akhlaknya membaik. Jadi langsung tuh, kalau iman makin kuat, ke Allah makin yakin, akhlak jadi sendiri itu, baik sendiri. Ketika dia, orang ini belajar tentang Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Saya dilihat Allah nih, dia langsung berubah sendiri. Ketika dia tahu Allah Sami'ul Alim, maha mendengar dan maha tahu, ini bicara bakal dicatat nih. Jadi hati-hati bicaranya. Tapi kalau orang tidak yakin, ngomong we terus, pada setiap perkataan pasti didengar Allah, pasti dicatat malaikat, pasti balik ke dirinya. Ketika orang itu belajar, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Tahu ini, enggak ribet,
tiap berbuat baik udah nggak pusing, nggak pikirkan orang lain terima kasih atau tidak, tidak mikirin orang balas budi atau tidak mikirkan orang lain menghargai atau tidak, gak ada urusan. Loh, saya berbuat baik karena Allah pasti balik ke saya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Mau ngapain ribet-ribet, capek-capek mikirin orang berterima kasih? Kalau dia tahu, dia amalkan, pasti berubah akhlaknya. Jadi kalau ingin tahu orang yang banyak ilmunya, lihat apanya. Tenang, tenang. Berarti saya yang menjelaskannya kurang baik. Aduh, disoleh-solehin nih. Jadi kalau orang belajar agamanya benar, baca Qur'annya benar, cirinya imannya makin kuat. Orang yang imannya makin kuat, akhlaknya makin baik. Nah, jadi begitulah. Jadi ini rautenya, nanti amalnya jadi banyak. Jadi nggak bisa dipaksa. Makanya benar kata Pak Budi Faisal, kalau cari pemimpin, saya nggak nyebut presiden ya, misalkan RT, RW, dan yang lebih dari itu, cari iman yang paling kuat. Karena kalau imannya kuat, pasti akhlaknya juga jadi bagus. Dalilnya ada ayyul mu'minina afdol. Tahukah siapakah orang yang paling, orang beriman yang paling afdol, yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi lihat akhlaknya tuh, itu korelasi dengan iman. Tapi itu ada orang non Islam akhlaknya baik. Gimana disebut akhlaknya baik kalau ke Allahnya aja enggak mau ngaku ya? Jadi tidak cukup, kita harus berjuang untuk Indonesia. Sholat enggak, kalau ke Allah saja, ke Tuhannya dia enggak mau sujud, kalau ke Tuhannya aja enggak ingat dan mengkhianati, gimana kita sebagai rakyat bisa selamat? Benar? Dan yang membuat pemimpin jadi benar tuh takut ke Allah. Kalau enggak takut ke Allah mah digares aja. Makanya ibu jangan bangga kalau suami ibu takut ke ibu. Kalau suami takut ke istri, baiknya baik-baikan, cuma di depan ibu. Jauh dari ibu, merdeka. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun juga dia akan jaga dirinya. Jangan ditakut-takutin ya Bu ya, karena enggak ditakut-takutin juga sudah takut. Ini dicatat nih omongan saya, jangan ini mancing-mancing saya menyelewengkan kata-kata. Hadirin lanjut. Nah, belajar ilmu apa? Ilmu syukur. Belajar ilmu syukur. Pertama doa ke Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh, pendek aja, ada yang panjang-panjang. Allahumma rabbi auzidni an ashkura. Surat apa itu teh tadi itu? An-Naml 19. Minta ke Allah, kalaupun nggak bisa, ya Allah golongkan saya jadi ahli syukur. Yang pendek, pantep doa itu untuk syukur, yang dibacanya di ujung sholat, yaitu Allahumma a'inni, tolonglah saya ya, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini top sekali doa tuh Pak. Minta selalu ingat ke Allah, minta ditolong supaya syukur ke Allah dan bisa ibadah mengabdi ke Allah dengan bagus. Kalau ini terkabul, selamat tuh Pak, benar-benar selamat. Nah, ciri orang yang mau dikabulkan oleh Allah, tahu cirinya apa? Berdoa. Doa yang banyak.
Kemudian latihannya apa? Latihan syukur yang pertama, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hati harus yakin semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Selain Allah tidak bisa memberi, hanya jalan. Jadi kalau suami ngasih uang, alhamdulillah, puji ke Allah yang menitipkan rezeki lewat suami. Syukur lainnya adalah, Pak, terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Itu syukur juga. Jangan, segini, ya tidak tahu syukur. Jangan, Bu. Alhamdulillah, berapapun dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah itulah syarat kedua syukur. Sesudah hati yakin semua nikmat dari Allah, puji Allah, kemudian berterima kasih kepada yang jadi jalan. Ini paket syukur nih, Pak. Kemudian gunakan uang itu di jalan Allah, itu syukur. Dan yang kelima, kalau ada yang mau diperlihatkan, ingatkan ini rezeki dari Allah. Nih contoh ginilah, Bu. Pak, Bapak dari kantor dapat hadiah motor, ini rezeki dari Allah lewat kantor. Kepada Allah alhamdulillah, kepada kantor berterima kasih. Gunakan motor ini di jalan yang Allah ridhoi. Dan kalau ada yang nanya, wah Bapak motornya bagus, alhamdulillah ini motor titipan Allah. Itu syukur. Jadi kalau ada yang lihat nikmat itu, balikan ke Allah, itu syukur. Ya, hati yakin nikmat dari Allah, lisan menyebut memuji Allah, kepada yang jadi jalan kita berterima kasih. Nikmat ini digunakan untuk taat ke Allah sambil diinformasikan ini titipan Allah. Bapak rumahnya bagus, ini adalah titipan Allah. Wah, perusahaannya maju terus, perusahaan ini milik Allah, titipan Allah. Kita mah nggak punya apa-apa, insya Allah itu syukur. Syukur dalam segala hal. Orang yang tahu syukur mah, Pak, bahagia. Bangun tidur, alhamdulillah. Orang tidak tahu syukur, aduh, kolesterol ya, kaki asam urat ya, bukannya bersyukur masih hidup, kalau Saya tuh kalau pagi tuh pusing, kepala saya kayak belah, bohong. Kalau belah mah dia nggak ngomong. Ini punggung serasa ditusuk-tusuk jarum, dan leher tuh seperti babi hutan. Aduh, ngarang terus. Orang mah ada yang bangun nggak kebuka matanya, ada yang nggak bisa bergerak badannya, ada yang nggak bisa duduk, ada yang pas bangun nggak bisa napas. Kenapa kita tidak bersyukur, Han? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lihat di sini ada istri atau ada suami, alhamdulillah masih hidup, ya enggak? Ya kan? Alhamdulillah suami saya ngorok, berarti masih hidup. Dah kalau udah nggak hidup mah nggak ngorok, ya. Apapun syukuri. Syukur.
Nikmat kalau bisa syukur begitu Pak. Alhamdulillah masih berteduh. Aduh saya masih dipakai kasur. Di Palestina mah nggak ada kasur. Berdiri alhamdulillah ya Allah saya masih bisa berdiri. Melangkah alhamdulillah. Ke kamar mandi alhamdulillah kamar mandinya dekat. Orang lain mah ada yang jauh bener. Lagi KKN juga kan di sungai. Alhamdulillah ada gayung. Kalau nggak ada gayung gimana? Alhamdulillah pintunya ada. Kalau nggak ada pintu kan stres. Alhamdulillah ada slotnya. Coba nggak ada slotnya diganjel pakai kaki capek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu episode nggak, tapi nggak usah dijaharkan di toilet. Alhamdulillah ya Allah, nggak, di hati aja. Alhamdulillah. Oh lihat lemari, alhamdulillah punya lemari, ada pakaian, alhamdulillah saya bisa berpakaian, bisa makan, ada minum, alhamdulillah. Daripada capek mikirin yang tidak ada, lebih baik sibuk nyukurin yang ada. Ayo, jangan rewel hidup mah. Mau ngapain mikirin yang belum ada? Bukan tidak boleh, ingin, tapi jangan sampai hilang rasa syukur gara-gara yang tidak ada. Jelas? Mau bahagia tidak? Udah nggak usah ribet hidup mah. Gimana ya kalau nanti saya pensiun? Emangnya Bapak bakal pensiun? Siapa tahu bulan depan meninggal ya kan? Tenang lah. Kalau Bapak nyukurin yang ada, la in syakartum la azidannakum, dijamin pasti ada. Tenang lah. Kalau Bapak Ibu ahli syukur, nggak diragukan Pak. Mesti Allah akan mendatang. Udah janji Allah itu pasti. Yang bikin sengsara itu adalah kurang syukur. Dua, ilmu apa yang penting kedua? Karena hidup ini aduh maaf hadirin. Yang kedua, nikmat pasti datang setiap saat. Yang kedua, pasti kita ini akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kita bakal diuji Pak, sedikit yang membuat kita takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Sedikit Pak. Coba sakit gigi pernah? Sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Ya sabar ya syukur. Untuk gigi yang sakit harus bagaimana? Sabar. Untuk yang tidak sakit harus bagaimana? Jadi banyak mana gigi yang sakit atau yang tidak sakit? Jadi kalau sakit gigi harus bagaimana? Bersyukur, hanya satu aja paten. Benar? Allah tahu dikasih satu sakit gigi aja udah jangar Pak. Celenut. Coba 5 ngabring apa enggak lenung. Insyaallah. Mau tahu rahasianya sabar? Awali dengan ridho. Jadi ketika terjadi sesuatu, ini terjadi dengan izin Allah. Tidak ada musibah tanpa izin Allah, tidak ada. Dalilnya apa? At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah.
barang siapa yang yakin ke Allah, yakin ini dengan izin Allah, yakin ini pasti udah diukur oleh Allah, yakin ini pasti ada kebaikan dari Allah, yahdi qalbah, Allah ngasih petunjuk di hati kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Terjadi sesuatu, ini izin Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Kata-kata kedua apa? Supaya sabar. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Gitu. Kalau udah terjadi ya terima. Yang membuat kita menderita tuh enggak nerima. Bukan tidak bisa nerima, tidak mau terima. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Hah? Saya enggak terima. Gimana enggak terima? Tanda terimanya udah jelas. Benyut, merah, cenut-cenut. Sudah. Kalau udah kena, kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, dan gepuk. Dinikmati. Emang nasi kalau jadi bubur selesai semuanya? Enggak. Marah-marah jadi nasi lagi tidak? Mending jadi bubur ayam spesial, betul? Ini serius. Kita menderita tuh karena nggak nerima takdir. Kalau kita nerima takdir, bagaimana? Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada episode yang Allah takdirkan, Allah jadi ridho ke kita. Apa cirinya Allah ridho? Hati kita dilapangkan. Jadi enggak sengsara. Dibimbing oleh Allah, bisa jadi jalan keluarnya. Udah lapang, kita pun dapat solusinya. Tambah pahala, tambah keriduan Allah. Kalau kita tidak nerima, bagaimana? Waman sakhita falahus sakutu. Tidak ridho ke takdir, Allah juga jadi tidak ridho. Apa cirinya Allah marah ke kita? Hati dibikin sempit, rat, sengsara, tidak bisa jalan keluar, tidak kelihatan, berat, menderita, dan dosa. Kita teh milik siapa sih hadirin? Kita ciptaan siapa? Milik siapa? Atau terserah Allah mau diapain saja? Benar? Mau diapain aja, kita ini terserah yang punya. Tapi Allah maha baik. Semua yang dilakukan oleh Allah pasti baik, khair. Allah itu al-muhsin, yang maha baik. Apapun yang Allah perbuat itu pasti baik, tidak ada cacat celaknya sama sekali. Makanya kalau ada apa-apa ini pasti baik di sini nih. Tapi saya ketipu emang kalau saudara untung bekal jadi lebih baik? Siapa tahu untung itu yang menjerumuskan. Sepatu kesayangan saya ada yang nyolong. Ibu tahu nggak gara-gara sepatu ibu sholat nggak khusyuk? Tiap sholat langsung lihat ke tempat rak sepatu. Sholat tidak khusyuk, kemudian jalan juga jadi aceleng-acelengan karena pengen kelihatan sepatunya. Berapa banyak yang kita sukai padahal itu yang mencelakakan kita, benar? Coba di PHK itu musibah atau bukan? Tergantung. Ada apa yang gara-gara di PHK
jadi wirausaha. Dulu gaji segini, dengan wirausaha ternyata nggak punya gaji dia, karena dia yang ngegaji, yang punya untung. Jangan salah sangka Pak, belum selesai ceramahnya. Dia kan nggak digaji kalau bos mah, ya nggak? Bu, Pak, jangan suudzon. Makanya kalau ada apa-apa husnudzon kepada Allah. Tahu hadisnya bagaimana? Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Makanya kalau orang yang ke Allahnya berprasangka buruk, ya itu yang terjadi. Ibu mau berangkat haji, saya sih boro-boro haji Ustaz. Itu prasangkanya enggak berangkat seumur-umur. Dek, kapan nikah? Mana ada yang mau sama saya. Itu yang terjadi. Saya makanya mah seumur hidup bekal sengsara. Itu yang terjadi. Husnuzon, Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Tuh, jadi kalau ada musibah teh baik sangka, ini teh pasti ada kebaikan. Ada ya seseorang di ruangan ini, dia pernah diuji oleh Allah, dipuji-puji oleh banyak orang. Udah gitu dicaci maki, dihina, dibully. Kenapa ketawanya gitu? Kenapa ngeliatin saya? Dulu ada yang nyangka, wah dihina, dicaci. Dulu malah ketika dipuji, tauhidnya rontok. Darut tauhid jadi darut duit. Gara-gara populer, dipuji, tapi dibalikan oleh Allah jadi caci maki. Jadi pesantren ini dengan izin Allah semuanya. Ini beneran. Makanya ya Bu ya, nggak usah kebanyakan mikirin suami orang. Urus aja suami sendiri. Suami sendiri aja belum tentu keurus, ya kan? Ngapain ngurusin suami orang lain? Aduh, malu. Iya, maafin. Dulu saya juga sempat emosi, saya sobek potretnya, tapi sekarang udah diselotip lagi katanya. Saya emang nggak pusing lah. Dan urusan saya mah, saya diterima atau tidak oleh Allah, bukan orang jadi suka jadi tidak suka. Monggo, mau suka mangga, mau sebel mangga. Tuhan saya kan Allah, bukan saudara, benar? Apa urusannya sakit hati dengan omongan orang? Saya juga bisa ngomong sendiri, ya kan? Mending dengar omongan sendiri. Subhanallah, walhamdulillah, itu yang enak. Tapi dia nyebut monyet sama saya, berarti dia belum tahu monyet, ya. Sederhana. Orang sakit hati kan bukan karena dihina orang. Orang sakit hati karena nyakitin dirinya sendiri. Sing sabar atuh hadirin. Musibah terjadi dengan izin. Musibah sudah diukur oleh la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Musibah pasti untuk kebaikan. Musibah itu pasti ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ingat ya, satu kepahitan itu diapit oleh dua kemudahan. Nah, kita suka sibuk mikirin kepahitannya, jarang ingat kemudahan sebelumnya dan janji Allah kemudahan sesudahnya. Tenang weh, apa kemudahan sesudahnya? Ada pahala, ada penggugur dosa, ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali harus dengan kepahitan. Halo? Jelas tidak nih? Hah? Udah jelas? Padahal saya belum selesai. Ya udah, serba salah ya, nyebut tidak jelas bisa disangka bodoh ya. Dah, terusin, lanjut. Udah habis belum waktunya?
Nah, cara menjawab ini menunjukkan akhlaknya. Belum jauh-jauh. Kenapa harus marah-marah? Sing sabar. Belum enak aja. Pokoknya masing sabar. Kalau malam sedang gelap gulita, jangan ingin cepet-cepet pagi, karena pagi itu ada waktunya. Makin ditungguin makin sengsara. Lama bener sih. Kalau lagi gelap gulita, tahajud, banyak zikir, banyak doa, jadi mustajab. Sepertiga malam terakhir, subuh datang sendiri pada waktunya, ya kan? Jadi kalau lagi sesek nyesek, waduh, udah kalau lah, udah. Terus siapa lagi yang nolong? Cuman Allah. Gimana dalilnya teh yang surat Yunus 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ustaz, tolong bacakan boleh surat Yunus 107. Ada yang suaranya lebih bagus dari saya supaya lebih enak ya. Siapa? Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 107. Ya, surat ke-10 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak ada yang bisa ngilangin selain Allah. Sabar aja ya. Doa ke Allah. Tahu doa sabar? Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 126. Ini saya nyari doa yang pendek-pendek ya, karena ya kan kita senangnya bacaan yang pendek-pendek ya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, afrigh alaina sabran, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana, dan wafatkan kami dalam keadaan Islam sebagai muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran, kalau disambungkan jadi sabra wa tawaffana muslimin. Surat apa? Al-A'raf ayat 126. Minta supaya sabar dan sing sabar. Sabar dalam apa aja? Sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam taat, sabar ketika menghadapi musibah. Gitu. Jadi kalau ada goda-godaan, sing sabar ya, sabar, tahan. Mau ngambek, tahan, sing sabar. Ada yang lewat, pakaiannya nggak jelas, jelaskan, sabar. Semuanya ujian. 3, hampir habis nih waktunya. Yang ketiga, ilmu yang harus dipelajari. Pokoknya mah doa sungguh-sungguh, terus menerus, lalu latih. Sabar itu dilatih.
latihannya setiap saat dalam menghadapi sabar terberat adalah ketika menghadapi maksiat. Sabar selanjutnya ketika taat, dan sabar paling ujian di bawahnya adalah sabar menghadapi musibah. Apa sih sabar? Menahan diri, mengendalikan diri, sehingga pikiran, sikap, tulisan, perbuatan yang keluarnya adalah yang Allah sukai. Orang yang tidak sabar tidak bisa mengendalikan diri, sehingga yang keluar perbuatan yang tidak Allah sukai. 3. Jadi dari Allah dapat nikmat, kuncinya apa? Syukur. Giliran Allah ngasih musibah, segera kuncinya sabar. Jangan celetak-celetuk, jalanin aja. Emang dunia kayak gini, sepenuhnya ujian. Sepenuhnya ujian. Yang ketiga adalah kita akan berbuat baik karena bukan setan. Tapi berbuat baik pasti membuat kita bahagia, tidak? Berbuat baik bisa membuat bahagia, tidak? Jadi kalau berbuat baik pasti bahagia. Saya lagi nyari contoh yang lain. Ibu, ini contohnya udah berulang kali, tapi belum ketemu contoh yang lain, maaf ya. Ibu masak buat suami karena suami mau surprise hari Ahad, dimasakin diam-diam, tata mejanya, di sini pakai bunga, di sini pakai lilin, sehingga romantis. Ibu dandan, suami bengong. Ada apa nih? Ih Pak, ini teh surprise, silakan makan sayang, duduk. Aduh Bu, ibu nggak bilang-bilang. Masa surprise bilang-bilang? Namanya juga kejutan. Ada apa Pak? Kok kayak yang kurang sreg gitu? Maaf Bu, karena ibu nggak bilang-bilang, saya hari Ahad ini sudah ada rencana mau sarapan sama teman-teman olahraga. Jujur Bu, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Apa yang ibu rasakan? Kecewa, terus kesel, lalu marah, kemudian jengkel, terus tamploken. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh, kesel, marah, jengkel, taploken, apa? Ibu kenapa jadi kayak gini ya? Kenapa jadi menderita? Kenapa kelakuan jadi jelek? Kenapa? Karena kurang ikhlas. Emang kalau ikhlas bagaimana? Kalau ikhlas tuh hidup paling bahagia itu orang ikhlas. Hidupnya itu enteng, ringan, nyaman, nggak mudah terluka hatinya, adem, menikmati, dan istiqomah. Emang kayak gimana kalau orang ikhlas suaminya kayak gitu? Aduh Bu, maaf, saya itu udah ada janji. Oh, Bapak udah ada janji, Pak? Iya, Bu. Pak, ingat. Dalam Islam, janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji dengan teman-teman daripada sekedar makan sama saya. Tapi ibu udah masak dari tadi, udahnya. Pak, tenang. Saya sudah niatkan dari awal masak ini sebagai amal soleh. Allah sudah melihat saya bangun dari jam 2, Pak. Nada ini menunjukkan kurang ikhlas, ya kan? Kenapa jam 2-nya ditekankan begitu kan? Berarti menuntut pengakuan, ikhlas ya. Saya sudah siapkan dari awal
tapi Allah udah tahu bahwa ini memang bukan rezeki papa, nggak apa-apa, Pak. Atau perlu dibekal aja buat makan dengan teman-teman di sana. Berangkat sayang, jangan ragukan hati, nggak apa-apa. Ini perkara kecil. Saya tahu pikiran Bapak. Oh, jauh pisan, Pak. Bu, indah tidak Bu orang ikhlasnya Bu? Dengernya enak tidak? Dengar cerita tadi enak tidak? Dengernya aja sudah indah, sudah enak Pak. Apalagi kita ketemu dengan orang ikhlas, pasti enak ketemu dengan orang tersebut. Karena orang yang ikhlas itu ringan, nyaman. Jadi aura yang memancarnya juga nyaman. Beda dengan orang-orang yang ria, yang pengen dipuji, pengen dihargai, itu mudah sekali tersinggung dan nggak enak hatinya tuh. Bayangkan dengar ceritanya udah enak, ketemu dengan orang ikhlas makin enak. Apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas, surga dunia tuh beneran. Semuanya ngangguk. Tahu penyebabnya nggak ikhlas apa Bu? 3. Pak, 1, sangat senang dengan pujian orang. Kalau Bapak Ibu riweuh sekali dengan pengen dipuji orang, udah susah ikhlas. Nanti sholat juga pengen dipuji, ngaji pengen dipuji, sedekah pengen dipuji. Nanti tahajud ya udah WA, bangun, bangun. Padahal dia mah terus kayak gini. Terus grupnya teh grup ria bersama namanya. Langsung ngejawab, well, saya mah udah dari tadi. Terus well. Ada lagi, apalagi saya nggak tidur yang terliur. Namanya grup liur bersama. Yang kedua, orang susah ikhlas kalau sangat senang dikagumi, privilege. Ya, kalau dipuji cuma omongan, tapi kalau dikagumi diperlakukan spesial. Hadirin silahkan. Wah, itu lebih gampang tersinggung itu. Lebih gampang sakit hati. Orang-orang yang pengen dihargai itu capek sekali hidupnya tuh. Segala aja diakalin supaya dikagumi orang. Dan yang ketiga, orang yang bekal susah ikhlas adalah orang yang berharap sesuatu yang ada di tangan orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu punya teman orang kaya atau siapa yang banyak duitnya, banyak hartanya, atau suka nraktir, suka ngebeliin sesuatu, itu lebih bahaya tuh. Karena kalau kita punya teman yang kayak gitu, kecenderungannya kita jadi pengen, jadi baik tuh, karena pengen aja. Jam 3 udah nge-WA, saya doakan semoga Akang semua. Wah, bener nggak doain? Baru hari ketiga, Kang, pun anak ini bayarannya ada. Jadi doa tadi itu pengantar pinjaman ya. Berapa banyak kita baik-baiknya acting karena ngarap-ngarap sesuatu. Berat. Saya juga sedih lihat ada seseorang, beliau baik, yang saya tahu baik, tapi suatu saat diuji mau ikut pemilihan pokoknya gitulah. Jadi segala dilihatin, meluk sini dilihatin, jadi semuanya dan yang membuatnya itu bukan orang lain, dirinya. Aduh, sedih. Bukan tidak boleh kita memperlihatkan kebaikan, boleh kok. Apalagi public figure, boleh. Tetapi yang tidak diperlihatkan harus melimpah ruah. Niatnya ngasih contoh, niatnya memotivasi, niatnya berdakwah, tapi yang disembunyikan amal soleh lebih banyak lagi.
mikir, untung saya mah nggak pernah diekspos sedekah teh. Ya ada tara sedekahnya dan kecil. Gimana kita mau posting sedekah 1000-an ya kan? Malah jadi aib. Kita pakai uang logam juga mana dikekepin itu teh. Tang gebeg. Ayo udah nggak usah centil. Kenapa pakai sorban? Atuh biarinlah, ini sorban saya, kepala saya pakai rewel. Husnudon saya pakai sorban, ceritanya sih menghormati majelis ini. Kan kurang bagus Pak kalau saya ceramah di sini pakai kaos singlet, celana sepak bola. Rasanya saya merendahkan majelis yang mulia ini. Ini majelis zikir tuh Pak, Allah tuh suka banget. Bapak Ibu tahu tidak ada hadis yang menceritakan siapa aja yang datang ke majelis ilmu itu diampuni oleh Allah. Lalu malaikat berkata, tapi ya Allah, itu ada yang datang bukan mau nyari ilmu. Lalu Allah berfirman, tetap saja diampuni. Karena tidak ada yang dirugikan yang datang ke majelis ilmu. Allah memuliakan majelis ilmu. Ya sebisa mungkin sesuai kemampuan masing-masing memuliakan majelis ilmu. Udah segitu ya. Satu lagi, yaitu ini wajah-wajah bukan wajah malaikat kita ini ya. Pasti punya dosa. Punya dosa nggak sih? Hah? Banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Enak aja nyebut banyak kan, aslinya kan luar biasa, betul? Hampir setiap bergerak jadi dosa Pak. Ngobrol jadi dosa karena ada bohong, ada nyakitin orang, ngetawain, ada gibah. Diem aja jadi dosa. Sampai begini tua banget itu. Diem aja jadi dosa. Lihat baju, kaos dalamnya bolong gitu. Itu diem Pak. Lagi gini di sebelah ada yang buang angin, dia yang buang angin. Tapi masih mending kalau ngaku gitu ya. Dia udah diem terus ngelihat kakek-kakek sedang tidur. Waduh, berlipat-lipat. Fitnah keji. Dia yang buang angin, nyalahin kakek yang ngantuk. Melimpah ruah itu dosa. Apa aja jadi dosa Pak. Aslinya tiap ketemu orang tuh pidosaun. Ketemu HP sama ini pidosaun di sini. Nafsu tuh suka banget lihat HP karena banyak maksiat yang bisa dilihat di sini. Pertanyaannya, jadi ini dosanya banyak ya? Banyak atau banyak sekali? Kalau diibaratkan dosa kita itu seperti lilin atau kompor? Hah? Diibaratkan dosa kita teh lilin atau kompor? Kompor atau api unggun? Hah? Api unggun atau kebakaran rumah? Kebakaran rumah atau kebakaran hutan? Aduh Pak, kita mah gudang dosa. Kita dihormati orang tuh karena Allah nutup-nutupin aja. Apa kita ini? Sholat gak ngerti. Pak Haji, haji naon kita ya nggak? Sholat aja nggak apal aslinya mah. Allah tahu. Maksiat banyak. Untung ditutup oleh Allah dosa kita. Sama yang lagi ceramah juga Pak. Iya Pak. Kalau dibuka mah, saya cuman sendirian di ruangan ini Pak. Bubar langsung. Mumpung ditutup, segera taubat. Dah kalau dibuka pasti ngejungkel kita ini. Kalaupun nggak dibuka di dunia, di akhirat bakal ketemu. Makanya kunci yang keempat adalah segera tobat.
Udahlah, nggak usah kebanyakan ngomong, istighfar we. Astagfirullah. Ada ulama yang mengatakan zaman begini mah 3 amalan yang sangat penting sesudah sholat. 1, banyak istighfar. Yang kedua, banyak sholawat. 3, banyak sedekah. Istighfar menghilangkan ancaman, sholawat nyambung ke Rasul, sedekah itulah yang bisa menjadi jalan kita bisa diselamatkan Allah. Istighfar wajah-wajah ini mah sama dengan wajah saya, wajah-wajah mengharuskan istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa yang harus saya tobatin? Tobatin mulai dari balik sampai sekarang. Astagfirullah. Aduh ya Allah, zaman SMP nyontek wae ngeganggu guru. Astagfirullah. Walaupun cinta monyet tetap monyet balik. Astagfirullah. Iya kan? Astagfirullah. Zaman SMA jahil ke, aduh astagfirullah. Tiap yang keingat di istighfar. Ke orang tua, ke keluarga, ke pendamping hidup, ke anak, belum lagi kemusyrikan kita, lebih sibuk memikirkan dunia, munafiknya kita, pura-pura baik padahal busuk, benar? Pelitnya kita, sombongnya, ujubnya, dengkinya, astagfirullah. Belum lagi mata suka mendekati zina, mulut bohong, gibah, dusta, fitnah. Bangun malam sesudah tahajud, di penghujung malamnya istighfar. Sepanjang jalan dah istighfar ya Pak. Astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun tadi sholatnya telat, astagfirullah, ke masjid juga sudah komat, astagfirullah, astagfirullah, sebelum salam udah keluar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena ada yang ke masjid nggak mau telat 2 kali, kalau datang telat pulang duluan katanya, Jumatan. Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang Jumatan tidur, dia nggak wudhu lagi tuh Pak, sholat Pak. Sebaiknya wudhu lagi. Ada ulama yang berpendapat kalau tidur sedang duduk mah nggak apa-apa. Tapi beliau sedang duduk Jumatan, melihat yang di sebelahnya tidur juga, kentut Pak. Dan dia, kamu kentut? Oh enggak. Wah benar, berarti kita tidur juga nggak akan ngaku, ya kan? Coba berapa banyak kita Jumatan yang tidur dan terus langsung sholat. Zakat nggak dibayar, hanya zakat fitrah aja. Wah udah nggak usah ribet hidupan, jangan terlalu segala diurus, jangan terlalu segala dibahas. Menurut gimana ya sepak bola waktu PSSI? Aduh, saya bukan pesepak bola, bola nggak punya, kaos kaki nggak punya, semangat. Pokoknya terserahlah gol kemana aja, ya. Yang penting mereka bahagia semua, udah beres. Menurut siapa yang bakal jadi presiden? Tidak tahu. Milih yang mana? Udah keburu ngomong, saya tidak akan nyebutin orang, ya kan? Jadi saya nggak boleh menarik omongan. Kalau yang dulu-dulu saya ngomong, yang sekarang mah nggak ngomong. Pokoknya saya mah nggak akan ngomong orang, tapi ngomong kriteria. Ya, iya, kriterianya ini Quran lah. Bangsa ini masalahnya tuh ruwet, harus punya pemimpin yang ditolong oleh Allah. Kalau Allah nolong, urusan jadi lebih mudah. Benar? Dalilnya At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau presiden kita orang yang dituntun oleh Allah, gampang, semua urusan di tangan Allah. Benar? Lihat Palestina dijajah luar biasa, dikepung, diboikot, dihajar berbagai negara, tetap bisa melawan. Betul tidak? Bisa apa?
Kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bisa apa-apa. Itu Israel katanya negara paling hebat, tiasa nanaon ya kan, udah dibantuan ku Amerika ku mana-mana, udah hampir 4 bulan. Kalau ditolong Allah mah banyak keajaiban. Jadi kita, bukan kita, saya, saudara juga boleh carilah yang kira-kira di antara itu yang paling mendekati ketakwaan. Belum selesai ceramahnya Raden, dengerin dulu Saya nggak boleh kampanye di masjid, bukan kampanye, ini mah dakwah. Jadi apa cirinya orang bertakwa? Beriman ke Allah. Ke Allahnya tuh benar-benar takwa teh sederhananya begini, kepada Allah baik, kepada ciptaan baik, gitulah. Jadi pasti paham agama, kenal ke Allah, takut ke Allah, harap ke Allah, tak ciri takwa. Buktinya apa? Sholat. Kalau pemimpin enggak sholat, terus gimana? Allah aja udah dikhianati, apalagi kita kan? Makanya cari pemimpin yang sholatnya paling baik. Diam Pak, belum selesai. Saya cari Bapak semangat pisan, ini belum selesai. Aduh, toh nggak ganggu Pak ya, ini belum selesai. Sampai kemana saya barusan? Sholatnya bagus dan kemanusianya, ketuhannya tidak menyekutukan Allah, jadi nggak takut apa-apa. Orang yang bertakwa mah nggak takut, lihat dunia tuh nggak kesengsrem, biasa nggak kagum dengan jabatan, nggak kagum dengan harta, nggak kagum, udah pasti berakhir atuh, mau dibawa kemana? Mati semuanya juga, benar? Emang lama jadi pemimpin? Enggak, giliran aja, giliran acting, ujian pemimpin tuh. Makanya lihat pejabat tuh bukan kagum, tapi kasihan. Jabatannya sebentar, di akhirat nanti ngejungkalnya luar biasa. 280 juta Pak, gimana nggak ngoronda, ngeyepek kayak apa di akhirat ya kan? Dituntut, demi Allah dituntut. Lalu ke orang tuh, ke makhluk tuh sayang. Itu cirinya pemimpin, kepada pencipta mengabdi, ke umat berkhidmat. Jadi posisi pemimpin yang baik tuh sayyidul kaum khadimuhum, pelayan kaumnya, sayang. Jadi tidak ambek-ambekan, tidak emosional, tidak. Ini takwa ini ya. Surat Ali Imran 134 kan jelas sekali ciri orang yang takwa tuh wal kadziminal ghaidh, bisa menahan amarah. Pemimpin pemarah nggak bisa apa-apa, karena orang pemarah itu akhlaknya turun, jadi dangkal, dia hanya bisa memuntahkan nafsu. Dan pemimpin pemarah itu bahayanya ada, terus dibisikin setan, jadi keputusannya, kecenderungannya zalim. Makanya dalam Islam pemarah itu orang yang lemah, orang yang perkasa, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, makin bisa mengendalikan amarah makin perkasa, makin pemarah makin lemah. Makanya kita perlu pemimpin yang perkasa tuh bukan otot kawat balung besi leher beton urat kabel, tapi paling bisa mengendalikan amarah. Ini penting sekali Pak. Jangan dianggap remeh, karena ciri ketakwaan itu menahan amarah, mengendalikan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan terus berbuat yang terbaik lillahi ta'ala, gitu. Jadi yang mana terserah, pelajari saja kriteria. Yang penting kita punya pemimpin yang bertakwa. Demikian hadirin. Ini bisa viral lagi nih. Saya tidak mau ngebodoh-bodohin orang karena perkara pilpres ya. Rugi Pak. Kalau saya dakwah hanya untuk
yang sebentar rugi. Tapi kriteria takwa ini benar-benar harus kita pahami agar kitanya begitu. Dan presiden enggak lama, dan yang kita pilih juga belum tentu ada takdirnya, ya kan? Tapi kita milih yang benar, mudah-mudahan jadi amal soleh, gitu aja. Terima kasih hadirin sekalian. Bagi yang beda pilihan nggak usah kecil hati ya. Yang hadir juga beda-beda. Kemarin mau dipotret lagi ngacungnya beda-beda Pak. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, kumaha lah. Dan nanti bertanggung jawab. Tapi ada seorang ulama juga, ingat kata KPU kan ada 3 pasangan, benar? Ternyata kita hanya baru boleh milih 1, karena kalau lebih dari itu nggak sah, ya kan? Ayo eta malah dunia terserahlah ke sana. Ingat ya, jangan sampai jadi dosa gara-gara pilpres ya. Jangan busuk hati di rumah tangga, kan bisa jadi itu suami istri beda pilihan, dengan teman beda, biasa relax. Dari dulu juga siapa yang dibela udah beda lagi sekarang kan, benar? Dulu prot ngabela si eta ternyata iya kan, babaliut lah politik mah ya kan, si ini balad ini sekarang jadi balad liar pokoknya mah jangan kotor hati, ingat baik-baik ya, istiqoroh dulu dah tong kadinya waya. Baitul Quran. Oh bismillah, bagi bapak ibu yang ingin diampuni dosa, amalannya sedekah. Bagi yang ingin diijabah doa juga sedekah, menambah pertolongan Allah. Silakan bagi yang mau bersedekah. Ini panitianya pengajian sekarang para santri semua, silakan. Bismillah bapak ibu, jangan ragu-ragu, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Sambil dengar pengumuman ya, Baitul Quran Darut Tauhid membuka penerimaan santri baru. Jadi ada santri tahfidzul Quran, namanya Baitul Quran, tingkat SMP, SMA dan mahasiswa. Programnya ada STQ, takhasus plus. Jadi kalau ngapalin Quran, nanti ujian sekolahnya adalah kesetaraan. Jadi tetap lulus SMP, tetap lulus SMA walaupun tidak sekolah, karena ada ujian kesetaraan. Namanya PKBM kalau tidak salah ya. Nah di Darut Tauhid juga ada PKBM. Dan juga untuk mahasiswa silahkan. Bagi yang mau kuliah, kita juga ada kampus di sini. Nah begitulah, alhamdulillah. Malam Jumat ada kajian biasa Marifatullah, tapi kelihatannya saya dengar akan ada tamu. Tapi kalau tamu ke sini datang malam Jumat ya ngaji lah ya. Kalaupun nanti diajak bicara, pasti bicaranya tentang ketauhidan. Gitu. Siapa tamunya? Itu dia. Oke, insya Allah apa? Siapa yang mau ke sini? Saya juga tidak tahu. Cuman dengar-dengar ada yang mau silaturahim. Wah, langsung bingung lagi. Istiqomah Anur, Jakarta Utara, mana? Ibu Anur, terima kasih ya Bu. MT Al Barokah, Tangerang. Jangan gitu, biasa. Alhamdulillah, assalamualaikum, dicatat eta teh Pak. Coba apa pahalanya? Gitu ya. Ini kan bukan sepak bola. Aduh ya teh. Bapak pakai bus ke sini? Istighfar Pak. Bikin jalan macet. MT Baitul Quran Kota Baru. Baru juga diajarin assalamualaikum. Kalau apa teh yang anak-anak kecil gini-gini teh, nama bagus Baitul Quran,
sikap seperti remaja. MT Darul Mutakin Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saroleh pisan Bapak teh, karena udah dikasih tahu ya. MT Al Muhajirin Indramayu Cirebon. Di mana? Oh itu, alhamdulillah. Ini teh kompakan kerudungnya sama semuaan. Ya alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi kajian seperti ini setiap pekan pertama. Kalau setiap pekannya malam Jumat. Kalau asar hari Kamis kajian Al-Hikam. Kalau malamnya kajian Ma'rifatullah Asmaul Husna. Kalau hari Ahad ini ya disesuaikan aja yang sederhana dan ringan. Karena banyaknya kalau dilihat dari yang datang tuh rata-rata wajahnya ada kemiripan, yaitu wajah-wajah banyak masalah. Ya, benar. Iya, makanya ceramahnya tidak akan nambah masalah ya. Ceramahnya mudah-mudahan jadi solusi atas masalah. Kesimpulan bahwa 4 ilmu sangat penting yang harus kita belajari. 1 ilmu syukur, 2 ilmu sabar, 3 ilmu ikhlas, 4 ilmu tobat. Ini kunci, karena hanya 4 itu Pak hidup ini. Dapat nikmat, dapat musibah, kita berbuat baik, kita tergelincir. Itu cuman itu, hanya itu aja hari-hari kita tuh Pak. Kalau ahli syukur, ahli sabar, ahli ikhlas, mukhlasin, setan aja nggak berdaya. Dan ahli tobat, masya Allah, dia akan menikmati hidup ini di dunia, di kubur, dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Ada pertanyaan? Saya kira tidaklah ya, itu semua jawaban dari tadi tuh ya. Dah kita wudhu, berapa menit lagi? Mau nanya apa Pak? Jangan mempersulit orang lain. Terima kasih ya. Boleh saya kasih PR? Tiada hari tanpa membaca Al-Quran dan terjemahnya. Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan semata dibaca. Membaca Al-Quran dalam bahasa Arab itu sangat bagus dan berpahala kalau ikhlas. Tapi membaca Al-Quran dan paham terjemahnya berarti selain dapat pahala juga dapat hidayah. Kita tidak mungkin mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham. Sayangnya, bukan sayangnya, sudah bagus kita membaca Quran, tapi pasti akan lebih bagus kalau paham artinya. Sudah sering ditanya, Ibu hafal Al-Fatihah Bu? Maksud saya artinya. Bapak hafal ayat kursi? Artinya. Harusnya baca ayat kursi itu setan tuh takut ke kita. Yang terjadi sebaliknya, malah nurut lagi kita gara-gara enggak ngerti. Baca Quran dengan artinya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, ya mannan badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkaulah yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Ya Allah, seperti yang Engkau janjikan,
Jadikan majelis ini majelis penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni kami ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni segala kemusyrikan yang ada pada diri kami. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Ampuni segala ujub dan kesombongan yang ada pada diri ini. Ampuni segala kedengkian kami kepada saudara-saudara kami yang beriman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni, kami jarang sekali bersyukur atas nikmat yang Engkau beri. Bahkan ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, kami jarang sekali ikhlas. Kami lebih sibuk ingin dinilai, dipuji makhluk-Mu. Ampuni kami ya Allah. Hampir tidak pernah kami beramal karena Engkau. Ya Allah, ampuni. Kami jarang bersabar ketika ujian dijalani. Betapa seringnya kami berburuk sangka kepadamu. Betapa sering kami tidak ridho dengan takdir-Mu. Padahal semua ketetapan-Mu pasti yang terbaik. Jadikan kami ahli sabar ya Allah. Ya Allah, ampuni umur yang tersisa ini. Ampuni dosa kami kepada ibu bapa kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang Engkau berkahi. Jangan biarkan satupun yang hidupnya gelisah yang hadir, yang menyimak, kecuali Engkau tentramkan. Jangan biarkan yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Jangan biarkan yang sedang dililit hutang kecuali Engkau lunasi hutangnya. Yang kekurangan kecuali Engkau cukupi keperluannya. Ya Allah, jangan biarkan yang memiliki hajat kecuali Engkau kabulkan hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Berikan kelapangan bagi yang sedang disempit kesempitan ya Allah. Berikan kemudahan bagi yang dihimpit masalah. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Karuniakan keturunan yang soleh soleha bagi yang mendambakannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Berikan kepada kesempatan kepada kami menjadi haji, hajah mabrurah, umrah yang makbulah sebelum ajal kami tiba. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segalanya. Engkau mengetahui segala penderitaannya. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Turunkan sakinah di hatinya dalam keadaan apapun. Cukupi segala kemampuannya ya Allah. Cukupi segala keperluannya. Engkau pemilik segala-galanya. Jadikan yang wafat Engkau jamu menjadi syuhada. Jadikan yang terluka Engkau angkat derajatnya. Ya Allah, gantikan setiap kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya Allah,
kaum penjahat, kaum zolimin ada dalam genggaman-Mu. Cerai berikan kekuatannya ya Allah, goncangkan pijakannya ya Karim. Engkaulah yang kuasa meluluh lantakannya. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada dirinya ya Allah. Menangkan kaum mukminin atas kaum zalimin. Bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kurangi bicara yang tidak manfaat, perbanyak zikir, terutama istighfar. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih hadirin sekalian. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup waktu untuk persiapan sholat dulu ya. Sabar kita siap-siap.